Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah teman-teman, ini langsung aja ya, saya udah gak sabar nih. Kenapa mas? Kok tumben Mas Aryan nih tiba-tiba udah gak sabar dari bagian depan? Gini teman-teman, percaya nggak? Saya baru aja ngebaca sebuah kisah yang betul-betul itu sedih banget. Tapi kalau saya nggak bacakan ini untuk kamu, untuk kalian, banyak di antara kita yang bisa jadi lagi mengalami ini tidak tahu harus melakukan apa. Ya, jadi sekarang saya langsung doain aja siapapun kamu yang menonton video ini baik secara sengaja karena subscribe maupun nggak sengaja ketemu di beranda. Hey, kamu adalah sahabat saya. Izinkan saya memeluk kamu dari jauh ya. Saya doakan kamu semoga selalu bahagia, berkelimpahan, diberikan kemudahan rezeki dan kesehatan lahir batin sesehat-sehatnya. Amin. Kalau setuju katakan amin di komentar. Terima kasih. Nah teman-teman, sambil kamu tetap rileks aja, coba kamu fokuskan deh telinga kamu kepada kisah ini ya. Karena kisah ini pedih, kenyataan, tapi sayangnya udah telat nih. Orang ini keburu pergi kepada Yang Maha Kuasa. Gini teman-teman. Jadi pada suatu hari ada seseorang yang kerja di bagian IGD rumah sakit. Kamu tahu IGD rumah sakit kan? Nah dia kerja di bagian IGD rumah sakit. Kedatangan seseorang. Siapa mas? Orang ini datang tapi nutupin muka. Kebayang nggak? Kamu tiba-tiba lagi jaga di IGD ini rumah sakit, tiba-tiba didatangin orang, tapi orangnya ini nutup mukanya. Nah, orang yang jaga ini bingung dong. Kemudian dia bilang dengan sopan, maaf bu, saya harus lihat mukanya sebentar. Begitu mukanya dibuka, kamu tahu apa yang terjadi? Betul, matanya bonyok sampai hampir keluar, hidungnya pun bonyok dan kepalanya lebam. Lebam selebam-lebamnya lebam. Kemudian otomatis orang yang melihat ini, si penjaga IGD tadi, kaget. Waduh, ini kenapa bu? Ada apa ini? Dan kamu tahu apa pengakuan dari ibu ini? Dia mengaku katanya terjatuh. Tiba-tiba dari kejauhan ada suara teriakan, itu bohong. Itu bohong, dia tidak terjatuh dokter. Dia dipukuli oleh suaminya. Dari situ dokternya kaget. Kemudian si ibu ini bukannya langsung nangis mengiyakan perkataan adiknya. Tahu apa yang dilakukan ibu ini? Dia langsung mengatakan, enggak kok, suamiku sudah berubah. Suamiku sudah janji tidak gitu lagi. Dia sudah cium lutut saya, cium kaki saya, cium kepala saya. Ibarat kata gitu ya. Sudah minta ampun seampun-ampunnya. Dia janji gak bakal gitu lagi kok. Sampai adiknya tuh bilang, udah kak, pisahin aja, cerai aja baik-baik kak. Ngapain sih suami kayak gitu ditemenin terus, buat apa? Kakak tuh udah sabar banget. Dan kamu tahu jawaban kakaknya apa? Enggak kok, dia yakin bisa berubah. Aku yakin dia bisa berubah kok. Dia udah berhenti katanya gak gitu lagi. Nah kemudian dokter yang baik hati tuh yang sedang menjaga di IGD tadi, karena dia adalah orang yang tahu ya ini masalah keluarga, gak mau ikut campur. Beliau langsung mengatakan, oke, saya visum aja. Kalau nanti hasil visum ini mau digunakan lebih untuk melaporkan KDRT ini kepada pihak kepolisian, bisa ya. Kemudian si kakaknya nih yang udah bonyok, dia cuma berkata, enggak kok, saya yakin dia berubah. Akhirnya singkat cerita, beberapa bulan kemudian, tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Bisa ditebak? Kakaknya itu kembali lagi ke IGD. Betul, kembali lagi ke IGD. Cuman kamu tahu, dia kembali dalam keadaan jenazah. Betul sekali. Beliau wafat karena KDRT yang terjadi lagi oleh suaminya. Coba teman-teman, sekarang kamu tahu kan kenapa kok tiba-tiba saya di bagian depan ini udah gemes banget pengen ngasih tahu cerita ini sama kamu. Ini loh, ini sebuah kisah nyata teman-teman. Ini bukan dongeng, ini fakta kenyataan.
Betul-betul terjadi teman-teman. Bahkan mungkin kamu yang suka baca portal berita online udah pernah baca kali cerita kayak gini ya. Miris nggak sih? Miris sekali. Nah, sekarang tugas saya sebagai sahabat kamu adalah memberitahu satu hal penting yang insya Allah si izin Tuhan ini bisa menyelamatkan kamu atau menyelamatkan orang-orang yang kamu kenal. Tolong kasih video ini ya sebelum hidupnya berakhir seperti kisah tadi. Kamu janji ya kasih mereka video ini. Gini loh, teman-teman dengerin saya baik-baik. Orang sehebat apapun tidak akan bisa merubah orang lain. Kalau kita mau menjadi bodoh, itu adalah pilihan diri kita sendiri. Kalau kita mau jadi pintar, itu pun pilihan siapa? Betul, diri kita sendiri. Yang terjadi sama seseorang yang tadi bonyok, itu menurut kamu salah siapa? Apakah itu murni kesalahan dari pihak suaminya atau itu justru didominasi oleh kesalahan dari pihak, mohon maaf, si beliau yang jadi korban ini? Menurut kamu siapa yang paling salah di sini? Yang paling salah adalah orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Saya ulangi, dalam sebuah kasus apapun, dalam sebuah kasus pertengkaran, perkelahian, percekcokan, saya selalu bilang yang paling bersalah adalah dia yang tidak menghargai dirinya sendiri. Titik. Nah sekarang coba lihat diri kita deh, lihat diri kamu. Emang diri kita cinta sama orang itu? Emang kita berharap teman kita berubah, orang lain berubah karena memang bisa berubah? Betul. Tapi mereka bukan berarti harus berubah karena kita lagi. Bukan berarti harus berubah saat ini juga lagi. Kalau Tuhan udah nunjukin bahwa orang itu atau orang-orang itu bukan orang baik buat kita, pergi teman-teman, pergi sebelum terlambat. Tapi dia mau berubah mas, itu omong kosong. Orang tidak akan bisa berubah karena kita teman-teman. Kalau kamu benar-benar cinta sama dia, tinggalin dia. Karena dia bisa berubah, tapi bukan sama kamu. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan orang yang betul-betul mencintai kita sebagai pasangan, sebagai sahabat, sebagai keluarga, cintai dulu diri kita. Karena bagaimana mungkin orang yang baik hati bisa ada di samping kita kalau diri kita sendiri nggak baik terhadap diri kita sendiri. Ups, plak, ketampar, ngejelep banget. Saya ulangi ya biar makin ngejelep. Bagaimana mungkin orang yang baik bisa hadir ke samping kita, di samping kita, dalam hidup kita kalau kitanya sendiri tidak pernah baik kepada diri kita sendiri. Betul nggak? Kenapa saya bilang begitu? Maksudnya apa mas? Kalau kita baik kepada diri kita sendiri, kita akan cantik, kita akan ganteng, kita akan waras, kita akan damai. Dan ketika kita baik, damai, tenang, waras, kita pun akan menarik orang-orang waras masuk ke dalam hidup kita. Itu kan hukum tarik-menarik, betul nggak? Orang waras akan menarik orang waras, orang nggak waras akan menarik orang tidak waras. Maka dari itu kita adalah cerminan 5 teman terdekat kita. Lihat 5 teman terdekat kita deh. Siapapun 5 teman paling dekat kamu. Nah, kamu mirip mereka, udah titik. Loh, kok Mas Aryan tahu? Lah iya, karena kita akan mengundang orang-orang yang satu frekuensi, satu jenis golongan dengan kita. Kitanya seperti apa, ya itu yang terundang ke dalam hidup kita. Jadi kalau kita pengen ketemu orang baik, baik berupa pasangan baik, teman-teman baik, rekan kerja baik, hey, tanyakan dulu dirimu sendiri, tanya ke diri kita. Kita selama ini udah baik sama orang, udah, tapi kita udah belum baik sama diri kita sendiri dulu. Ups, ngejelep, nampar, ketampar, baru sadar, nah ini loh yang kurang. Nah ini dia yang jadi letak kesalahan utama pada ibu tadi. Bayangin loh, itu adiknya sudah sampai teriak.
Udah sampai nangis-nangis tapi tetap gak didengerin teman-teman. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa terlalu iba dalam kasus ini karena beliau memilih untuk diperlakukan seperti itu. Hidup itu pilihan teman-teman. Saya ulangi, hidup kamu adalah pilihan. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, cintai diri kamu, cintai masa depanmu. Kalau emang kamu juga sedang mengalami hal seperti ini, hey, hidup kamu tuh masih panjang. Masa depan kamu masih cerah. Kenapa kamu harus bersama dengan orang atau orang-orang yang salah sih? Jangan dong. Buat apa pagar kehidupan ada di beranda kamu? Buat apa pagar kehidupan ada di YouTube kamu? Kalau diri kamu sebagai sahabat saya masih gak peduli dengan diri sendiri. Betul gak? Coba deh, sekarang saya mau tanya di bagian akhir ini. Ada gak 1 atau 1, 2, 3 orang yang kamu tahu itu bikin hidup kamu jadi tidak tenang? Bikin hidup kamu jadi gak damai? Nah sekarang coba, gak usah terlalu jauh mikir, saya cuma pengen kamu merenung aja. Kamu jadi gak tenang sama dia atau sama mereka kenapa? Jawab dalam hati. Apakah karena mereka ini tidak menghargai kamu? Atau karena pertengkaran biasa? Kalau hanya pertengkaran biasa, gak ada kekerasan fisik, gak ada kata-kata binatang, gak ada pelecehan, gak ada saling merendahkan satu sama lain, kamu anggap itu normal boleh. Tapi kalau ada kekerasan fisik, melecehkan, merendahkan, tidak menghargai, diinjak-injak, pergi deh. Pergi. Kalau emang gak bisa pergi, jauhi aja. Ya, jauhi sejauh-jauhnya. Ingat saya bilang berulang kali, menjauhi bukan berarti memutuskan silaturahmi. Kamu tetap kalau ketemu di depan siapapun gitu ya, baik orang yang suka sama kamu atau tidak, tetap senyum ya. Kalau misalnya hari raya tetap ucapin ya. Kalau ulang tahun kamu ingat ucapin juga gak apa-apa. Tapi jangan deket. Ingat perkataan saya. Kalau kita mau berbuat baik sama orang itu harus, tapi utamakan berbuat baik dengan dirimu sendiri dulu. Itu yang kamu kurang. Kalau kita pengen orang-orang baik hadir ke dalam hidup kita, berbuat baik dulu kepada diri kita yang utama. Karena ketika kita baik dengan diri sendiri, kita waras. Dan ketika kita waras, kita akan menarik orang-orang waras hadir ke dalam hidup kita. Itu loh yang kamu kurang. Sadar gak sih? Renungkan. Nah sekarang di bagian akhir ini saya minta tolong setolong-tolongnya sama kamu. Bener, ini serius, dengerin. Kamu tahu kan kalau jempol ke atas itu sangat berharga bagi saya. Nah ini, kalau kamu peduli dengan saya, dengan pagar kehidupan, sekarang juga coba deh kamu sisipkan waktu 1 detik aja buat klik jempol ke atasnya. Silahkan. Sudah? Kalau sudah terima kasih ya. Kenapa? Karena setiap jempol ke atas itu bisa membuat video ini menyebar kepada orang-orang yang butuh. Bisa jadi ada orang yang udah bonyok teman-teman di luar sana. Gara-gara kamu klik jempol ke atas nih, nyebar ke beranda dia. Dia ketolong. Dia bersyukur bukan sama saya. Dia bersyukur sama kamu, sama kalian semua nih yang ngeklik jempol ke atas video ini. Jadi terima kasih ya atas kebaikan kamu. Semoga dengan jempol ke atas yang kamu berikan dengan ikhlas, sebagai pertanda kamu menghargai konten ini dan juga saya, Tuhan membalasnya dengan balasan yang berkali-kali lipat. Amin. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, bisa caranya lihat ada di deskripsi. Semoga dengan adanya curhat itu, masalah kamu juga bisa lebih ringan ya. Dengan bantuan saya seizin Tuhan. Saya siap bantu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.